Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pagi hari ini kita akan belajar pelajaran tematik, muatan, seni budaya, dan prakarya. Tema 9, menjelajah angkasa luar. Mari simaklah video pembelajaran ini dengan baik ya. Subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Interval nada. Anak-anak ibu masih ingatkah tentang materi interval nada? Ya, interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada yang lain. Pada interval nada terdapat nada pangkal dan nada selang. Nada pangkal adalah nada pertama dan nada selang adalah nada yang kedua. Contohnya, pada tangga nada C mayor, nada C dan D memiliki interval, sehingga disebut sekondo besar. Nada C disebut nada pangkal, sedangkan nada D disebut nada selang. Dalam sebuah tangga nada ada 7 nada, masing-masing mempunyai nama kuantitas interval sebagai berikut. C ke C adalah prime murni, C ke D adalah sekondo besar, C ke E adalah terts besar, C ke F adalah quarts murni, C ke G adalah quint murni, C ke A adalah sek besar, C ke B adalah septime besar, dan C ke C crash adalah oktav murni. Akor. Akor adalah kumpulan 3 nada atau lebih yang bila dimainkan secara bersamaan akan terdengar harmonis. Akor berfungsi untuk mengiringi orang bernyanyi, memudahkan mengaransemen lagu, dan membantu menciptakan lagu. Tangga nada natural terdiri atas 7 buah akor sebagai berikut. Yang pertama, C mayor atau C disebut sebagai tonika. 2. D minor atau DM disebut sebagai supertonika. E minor atau EM disebut sebagai median. Dan yang keempat, F mayor, F disebut sebagai subdominan. Yang kelima, G mayor atau ditulis G disebut sebagai dominan. Dan yang keenam, A minor, AM disebut sebagai submedian. Yang ketujuh, B diminished atau B dim disebut sebagai leading tone. Alat musik. Alat musik terdiri dari berbagai macam jenis, diantaranya piano, pianika, gitar, dan recorder. Ada pula alat musik dengan menggunakan benda-benda di sekitar, seperti botol-botol kaca, tepukan tangan, hentakan kaki, dan lain sebagainya. Subtema 2, benda angkasa luar dan rahasianya. Tari kreasi daerah. Anak-anak ibu, salah satu contoh tari kreasi adalah tari Ratu Jaru. Tari Ratu Jaru pernah ditampilkan secara kolosal oleh 1.600 orang penari perempuan di acara pembukaan SEA Games tahun 2018. Tari Ratu Jaru berbeda dengan tari Saman, namun memang ada kemiripan. Perbedaan tari Ratu Jaru dengan tari Saman. Gerakan pada tari Ratu Jaru menampilkan tepukan dada dan diiringi oleh musik rapai. Tari Ratu Jaru ditampilkan oleh penari perempuan dengan jumlah genap. Sedangkan tari Saman, gerakan tari Saman menampilkan tepukan tangan, dada, dan syair yang dinyanyikan oleh penarinya. Tari Saman ditarikan oleh penari laki-laki dengan jumlah ganjil. Banyak seniman menciptakan berbagai tari kreasi. Tujuannya adalah agar budaya daerah tetap lestari.
Tari kreasi juga digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk mempertahankan dan mengembangkan warisan daerah, agar generasi muda dapat meneruskan dan melestarikannya. Karakteristik tari kreasi daerah. Dalam beberapa hal, ada persamaan antara tari kreasi daerah dengan tari tradisional. Yang pertama, kedua jenis tari memiliki fungsi yang kurang lebih sama dalam tata masyarakat di mana tarian ini berasal. Kedua jenis tarian ini memiliki beberapa gerakan yang sama karena tari kreasi dikembangkan dari tari daerah yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, kedua jenis tari diiringi oleh alat musik dan nyanyian sebagai pengiringnya. Tari kreasi memiliki perbedaan-perbedaan yang dapat diamati dengan jelas. Masing-masing tari memiliki keunikan gerakan yang berbeda satu sama lain. Alat musik yang digunakan pun berbeda, sehingga membuat tari tersebut memiliki keunikan tersendiri. Nah, yang selanjutnya, busana atau kostumnya juga berbeda. Beberapa tari kreasi yang dikenal di kalangan luas masyarakat Indonesia adalah tari merak. Tari ini berasal dari Jawa Barat. Tari ini merupakan sebuah ekspresi tentang keindahan burung merak. Jenis tari yang kedua, contohnya adalah tari kupu-kupu. Tari ini berasal dari Bali. Tari ini merupakan sebuah ekspresi keindahan kupu-kupu biru tua. Pementasan tari kreasi daerah. Persiapan pementasan tari sangat penting dalam menentukan keberhasilan jalannya pentas. Salah satu persiapan yang perlu diperhatikan adalah unsur-unsur tari. Unsur tari dibagi menjadi unsur utama dan unsur pendukung. Unsur utama tari adalah gerak, sedangkan unsur pendukung tari meliputi kostum, tata rias, properti tari, dan iringan tari. Beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam pementasan tari. Yang pertama, bentuk tari yang akan dipentaskan, misalnya tunggal, berpasangan, kelompok, atau massal. Yang kedua, gerak tari yang dipentaskan. Gerak tari tradisional, gerak tari kreasi, atau gerak tari kontemporer. Yang ketiga, tata busana dan tata rias yang ditentukan oleh tema, tokoh, dan karakter yang akan dibawakan penari. Yang keempat, properti yang berfungsi untuk menambah keindahan tari dan sebagai penyampaian pesan dalam tari. Yang kelima, iringan tari yang dapat berasal dari alat musik atau suara dan bunyi-bunyian yang dikeluarkan oleh penari. Subtema 3, tokoh penjelajah angkasa luar. Seni patung konstruksi. Patung merupakan benda 3 dimensi yang memiliki tinggi, panjang, dan lebar tertentu dan dapat disentuh. Seni patung memiliki beberapa teknik pembuatan. Salah satunya adalah teknik merakit. Teknik merakit dilakukan dengan merangkai atau merakit beberapa potong bahan untuk membentuk sebuah patung. Alat yang diperlukan dalam pembuatan ini sangat tergantung pada bahan yang digunakan. Jika bahan yang digunakan berupa logam, maka alatnya akan berbeda dengan patung yang terbuat dari kertas. Gambar di samping menunjukkan sebuah patung robot yang terbuat dari bahan kardus dan dibuat dengan teknik merakit. Patung konstruksi merupakan patung yang dibuat dengan merangkai alat dan bahan yang mudah didapat berdasarkan tema tertentu. Langkah-langkah membuat patung dengan teknik merakit atau konstruksi. Yang pertama, merancang tema.
Kedua, mencari alat dan bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita. Yang ketiga, melaksanakan tahap pembuatan patung. Anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran hari ini. Untuk penilaian pengetahuan, anak-anak ibu dapat mengerjakan soal berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan akor? Yang kedua, tuliskan 7 tangga nada akor pada tangga nada natural. Yang ketiga, apa perbedaan antara tari Ratu Jaru dengan tari Saman? Yang keempat, tuliskan persamaan antara tari kreasi daerah dengan tari tradisional. Dan soal yang terakhir, apa yang dimaksud dengan patung konstruksi? Tuliskan soal dan juga jawaban dengan baik di buku tugasmu. Anak-anak ibu, terima kasih telah menyimak video pembelajaran hari ini. Mari tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sampai jumpa.